Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfika Nurwahia, nomor absen 3. Saya Rasul Fazla, nomor absen 2. Saya Jian Paulina Rahmawati, absen 19. Saya nomor absen 2. Dan saya Syalina Puspa Nirwana, nomor absen 35. Berikut langkah praktikum. Praktikum yang kita lakukan pertama yaitu sel elektrolisis yang memiliki tujuan yang pertama mengetahui sifat-sifat larutan yang terjadi di anoda dan katoda. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Dan yang terakhir adalah mengamati perubahan pada batang elektroda. Sekarang saya akan menjelaskan keperluan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kajian praktikum sel elektrolisis. Yang pertama ada stem dan klem, yang kedua ada tabung, lalu ini ada plak tetes, lalu ada pipet tetes, lalu ada pinset, lalu ada larutan CuSO4, ini larutan Ki, ada gelas beker atau gelas kimia, yang di sini gelas ukur, lalu bahannya sendiri ada elektroda, lalu baterai kotak, dan kita dilengkapi dengan kertas lakmus warna merah dan biru serta indikator universal yang ini, lalu ada gunting, isolasi kecil, spidol, dan tisu, dan juga kabel buaya. Yang pertama, kita akan melakukan uji coba elektrolisis menggunakan larutan CuSO4. Langkah yang pertama yaitu ambil 3 tetes larutan CuSO4, lalu taruh pada plat tetes. Langkah selanjutnya, uji dengan kertas lakmus merah dan biru. Lalu catat hasil uji coba. Hasilnya yaitu kertas lakmus merah tetap menjadi merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan 60 ml larutan CuSO4 ke dalam pipa. Lalu uji dengan indikator universal. Lalu catat hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu jadikan elektroda karbon kepada penjepit buah. Lalu celupkan elektroda karbon kepada tabung. Hingga 10 menit. Pada percobaan elektrolisis anoda terlihat adanya gelembung-gelembung udara. Hal ini disebabkan H2O terurai menjadi O2. Selanjutnya pada katoda. Terlihat adanya endapan berwarna merah kekuningan. Hal itu disebabkan karena Cu2+ berubah menjadi Cu. Langkah selanjutnya yaitu uji larutan CuSO4 dengan kertas lakmus merah. Selanjutnya dengan kertas lakmus biru. Selanjutnya kita akan mengecek perubahan pH setelah terjadinya reaksi menggunakan pH unit teka. Baik, yang percobaan kedua pada elektrolisis menggunakan larutan Ki. Nah, kita teteskan Ki pada plat tetes sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Selanjutnya kita uji dengan kertas lakmus yaitu berwarna biru. Yang kedua yaitu kita uji dengan kertas lakmus warna merah. Dan catat perubahan warna yang terjadi, apakah berwarna merah atau berwarna biru. Setelah diuji dan
berwarna biru tetap berwarna biru, dan yang berwarna merah tetap berwarna merah, yang berarti bahan tersebut netral. Selanjutnya kita akan mengecek pH sebelum terjadinya pH dari lakukan selama kurang lebih 10 menit terjadi perubahan di sisi katoda dan anoda pada larutan Ki. Di sisi katoda sendiri terdapat gelembung di sekitar elektroda. Hal ini terjadi karena adanya reaksi H2H2O menjadi O2 plus 2OH-. Sedangkan di sisi anoda terdapat endapan Ki dan cairan Ki atau larutan Ki berubah menjadi kuning kecoklatan karena adanya reaksi 2I menjadi I2 plus 2 elektron. Selanjutnya, uji hasil larutan elektrolisis menggunakan kertas lakmus merah dari selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama kertas putih, yang kedua spidol hitam, selanjutnya gelas stiker, selanjutnya gelas ukur, larutan Na2S2O3 dan juga larutan HCl. Cara kerja yang pertama yaitu membuat tanda silang X pada kertas putih. Selanjutnya memasukkan 5 ml larutan HCl 2 molar ke dalam gelas kimia sebanyak 4. Selanjutnya kita tambahkan larutan Na2S2O3 pada gelas beker yang sudah berisi HCl. Yang pertama larutan Na2S2O3 yang berkonsentrasi 0,1. Selanjutnya kita masukkan larutan Na2S2O3 yang berkonsentrasi 0,1.
yaitu potong pita magnesium yang 2 cm, dipotong kecil-kecil. Lalu kita masukkan ke dalam HCl 1 mol. Dan kita stopwatch sampai gasnya habis bereaksi. Kesimpulan dari praktikum pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin kecil luas permukaan pita magnesium maka semakin cepat laju reaksi terjadi. Sebaliknya, jika semakin besar luas permukaan maka semakin lama